Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang polivinil klorida dalam industri modern dan lingkungan. Polivinil klorida adalah material yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tapi apakah sebenarnya polivinil klorida itu? Mari kita mulai dengan definisi dan sejarahnya. Definisi dan sejarah polivinil klorida. Polivinil klorida atau PVC adalah polimer termoplastik sintetik yang dibuat dari polimerisasi vinil klorida. PVC memiliki sifat mekanik yang kuat, tahan bahan kimia, tidak mudah korosi, serta biaya produksi yang rendah. Material ini dapat bersifat kaku maupun fleksibel tergantung penambahan plasticizer, sehingga banyak digunakan dalam berbagai kebutuhan seperti pipa bangunan, isolasi kabel listrik, alat kesehatan, dan komponen otomotif. Keunggulan tersebut menjadikan PVC sebagai salah satu plastik paling penting di dunia industri modern. Sejarah PVC dimulai tahun 1835 ketika Regnault berhasil mensintesis vinil klorida. Penemuan PVC terjadi secara tidak sengaja oleh Baumann pada 1872, namun belum dapat dimanfaatkan. Inovasi besar hadir pada 1926 oleh Waldo Simon yang menemukan penambahan plasticizer membuat PVC fleksibel dan dapat diproduksi secara komersial. Pada Perang Dunia Kedua, PVC digunakan sebagai pengganti karet karena ketahanan terhadap api dan minyak. Hingga kini PVC terus berkembang dan menjadi material utama industri global, termasuk Indonesia, sejak 1980-an. Proses pembuatan PVC. Pembuatan PVC dimulai dari produksi monomer vinil klorida atau VCM yang diperoleh melalui proses klorinasi etilena untuk membentuk etilena diklorida. Kemudian dipanaskan melalui proses cracking sehingga menghasilkan vinil klorida. Monomer ini kemudian dipolimerisasi menjadi PVC menggunakan metode polimerisasi suspensi, emulsi, atau BUK. Dengan polimerisasi suspensi sebagai metode yang paling umum digunakan dalam industri. Pada momen tersebut, vinil klorida dicampur dengan air dan inisiator reaksi seperti peroksida, kemudian diaduk hingga membentuk butiran kecil resin PVC. Setelah polimerisasi selesai, resin tersebut dipisahkan, dicuci, dan dikeringkan hingga menjadi serbuk PVC. Dalam tahap selanjutnya, resin PVC ditambahkan dengan bahan aditif seperti plasticizer, stabilizer, filler, dan pewarna untuk menghasilkan material PVC dalam bentuk yang kaku maupun fleksibel sesuai kebutuhan aplikasinya. Proses produksi ini memungkinkan PVC memiliki sifat fisik dan kimia yang dapat disesuaikan sehingga menjadikannya salah satu plastik paling penting dalam dunia industri. Selanjutnya, sifat dan karakteristik PVC. Polivinil klorida atau PVC memiliki kombinasi sifat fisik dan kimia yang menjadikannya salah satu material industri paling serbaguna. PVC memiliki kekuatan mekanik yang baik, tahan terhadap korosi, serta bahan kimia, dan mampu bertahan dalam kondisi lembab maupun lingkungan agresif. PVC juga bersifat tahan api karena mengandung klorin, sehingga tidak mudah terbakar dan akan padam sendiri ketika sumber api dihilangkan. Selain itu, PVC dapat dibuat dalam bentuk kaku maupun fleksibel tergantung jumlah plasticizer yang ditambahkan, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan baik untuk aplikasi struktural seperti pipa dan bangunan maupun aplikasi fleksibel seperti kabel listrik dan selang medis.
Biaya produksi yang relatif rendah, daya tahan tinggi, dan kemudahan dalam proses fabrikasi menjadikan PFC sebagai bahan unggulan dalam berbagai industri modern. Resiko dan dampak PVC. Meskipun memiliki banyak keunggulan dan penggunaan luas dalam berbagai sektor industri, PVC juga menimbulkan sejumlah resiko dan dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. PVC merupakan material yang sulit terurai secara alami, sehingga berpotensi menjadi limbah jangka panjang dan berkontribusi terhadap pencemaran plastik, termasuk pembentukan mikroplastik yang dapat masuk ke ekosistem perairan dan rantai makanan. Selain itu, PVC mengandung bahan aditif seperti phthalate, stabilizer berbasis logam berat, dan senyawa klor yang dapat bersifat toksik jika terlepas ke lingkungan. Ketika dibakar secara tidak terkendali, PVC dapat menghasilkan gas berbahaya seperti hidrogen klorida dan dioksin yang berpotensi mencemari udara dan membahayakan kesehatan manusia. Resiko tersebut menjadikan pengelolaan limbah PVC, pengandaian proses produksi, serta pengembangan teknologi daur ulang yang material alternatif sebagai aspek penting untuk mendukung penggunaan PVC yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Solusi dan inovasi pengelolaan PVC. Dalam upaya mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan PVC, berbagai solusi dan inovasi terus dikembangkan. Salah satu pendekatan utama adalah peningkatan sistem daur ulang, baik secara mekanis maupun kimia, untuk memaksimalkan pemanfaatan kembali limbah PVC dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku baru. Selain itu, penelitian terus dilakukan dalam pengembangan material aditif ramah lingkungan untuk menggantikan plastizer berbasis phthalate dan stabilizer logam berat, sehingga PVC menjadi lebih aman digunakan dan diproses. Inovasi lain meliputi pemanfaatan limbah industri sebagai bahan pengisi komposit PVC, seperti penggunaan precipitated calcium carbonate dari limbah aspal buton yang terbukti mampu meningkatkan kekuatan dan stabilitas termal material. Di sisi lain, edukasi masyarakat mengenai pemilihan sampah plastik dan penerapan kebijakan industri berbasis ekonomi sirkular menjadi strategi penting untuk mendorong pengelolaan PVC yang berkelanjutan. Dengan kombinasi teknologi, regulasi, dan kesadaran lingkungan, masa depan penggunaan PVC dapat lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan. Prospek industri PVC di Indonesia. Industri PVC di Indonesia memiliki prospek yang sangat menjanjikan seiring meningkatnya kebutuhan material plastik pada sektor konstruksi, infrastruktur, energi, kesehatan, dan otomotif. Pertumbuhan pembangunan nasional dan proyek strategis pemerintah mendorong permintaan PVC untuk pipa, kabel listrik, dan bahan bangunan, hingga peralatan medis. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor resin PVC dalam jumlah besar karena kapasitas produksi domestik yang belum mencukupi. Hal ini membuka peluang strategis bagi pengembangan industri PVC nasional, baik melalui peningkatan kapasitas pabrik yang sudah ada maupun pendirian fasilitas produksi baru. Studi ekonomi menunjukkan bahwa investasi pabrik PVC memiliki tingkat keuntungan yang kompetitif, sehingga menarik bagi pelaku industri petrokimia. Namun, pengembangan industri ini perlu diimbangi dengan penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kapasitas daur ulang, serta regulasi yang mendukung ekonomi sirkular agar industri PVC di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, mandiri, dan mampu bersaing di pasar regional. Penggunaan PVC dalam kehidupan sehari-hari. PVC banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang kuat, tahan lama, fleksibel, dan mudah dibentuk.
Dalam bidang rumah tangga, PVC digunakan pada produk seperti pipa air, selang penutup lantai vinil, wallpaper, dan perabot berbahan plastik. Pada instalasi listrik, PVC digunakan sebagai isolator kabel karena tahan panas dan aman dari kebocoran listrik. Dalam dunia kesehatan, PVC banyak dijumpai pada kantong darah, selang infus, masker oksigen, dan peralatan medis fleksibel lainnya. Polivinyl klorida atau yang biasa kita sebut PVC, yaitu merupakan salah satu material polimer yang memiliki peran penting dalam industri modern dan kehidupan sehari-hari. PVC memiliki sifat mekanik yang baik, tahan terhadap bahan kimia, serta dapat dibentuk menjadi material kaku maupun fleksibel, sehingga penggunaannya sangat luas pada sektor konstruksi, kelistrikan, kesehatan, dan otomotif. Meskipun demikian, PVC juga memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan, terutama terkait potensi pembentukan mikroplastik dan pelepasan zat berbahaya saat proses pembuangan atau pembakaran. Oleh karena itu, pengelolaan limbah PVC ini, inovasi teknologi daur ulang, serta penggunaan aditif ramah lingkungan menjadi langkah yang strategis untuk memastikan penggunaan PVC tetap berkelanjutan. Dengan pendekatan produksi yang tepat, regulasi yang mendukung, dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan serta pengelolaan plastik, PVC akan terus menjadi material penting yang mendukung pembangunan industri dan kebutuhan masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua.